Bisa. Gimana teh? Dari aku atau gimana? Atau nunggu teteh dulu? Masya Allah. Masya Allah. Ya ampun, kok bisa gini ya teh? Tapi muncul ya dari device aku ya. Berarti Iya, kita live-nya dari IG-nya aku atau dari IG-nya teteh nih? dari IG Dewi aja nggak apa-apa. Ya, Gak nggak tahu apa ya. nih HP Oke. aku ngadet. Mungkin karena itu ya, nggak tahu full kali ya itunya, handphonenya. Iya kayaknya Oke, lagi dipakai oke. ngedit ini tuh, jadi kayaknya udah mulai lelah. Oh iya, oh alah, iya. Kalau untuk ngedit iya. Aduh. Terus apa namanya? Kan kalau ngedit video gitu kan jadi berat gitu kan. Kalau aku biasanya pasti langsung hapus itu, langsung kupindahin ke laptop gitu. Nah itu Oke, mohon dia maaf ya teman-teman, kita terlambat. salahnya. Oke, Aku, silakan teh. aduh apa nih ya teman-teman, sampai 30 menit tadi nungguin HP doang nggak Nggak bisa-bisa. apa-apa. Allah is the best of planners. Iya, Iya. Masya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas kan ya, Del? Aku jelas, aku jelas. Mungkin teman-teman di sini ada Teh Mega gitu. Oh, mungkin Teh Mega suara kita jelas nggak ya? Wes. Tetanggaan Mega di kamar sebelah. Oh ya. Wes. Gimana Oke, Teh, suara kita jelas nggak ya Teh? kayaknya jelas deh. Di aku jelas Jelas kok. ya. Iya, Oke. iya. Oke. Ya, sip. Hmm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Setelah tadi ya, mohon maaf teman-teman telat 30 menit Hmm. karena terkendala Hmm. perangkatnya nih tiba-tiba ngadat. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu secara virtual ya, Do ya. Jadi Alhamdulillah, kita belum pernah ketemu secara langsung ya Teh. belum pernah Kita ketemu. kenalan dari medsos buat teman-teman. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal Dewi, oh ya perkenalan dulu deh gitu, atau followersnya Oke. Dewi yang belum kenal aku Risa Septiani Mulyana. Aku sekarang domisili di Jakarta. Terus ini teman aku Dewi, sekarang domisilinya di Jogja ya Dewi ya. Jogja. Alhamdulillah. Sekarang Beliau ini di Jogja. sedang sebentar lagi akan menyelesaikan studi S2-nya ya. Amin ya Allah. Masya Mohon doanya. Allah. Iya, jadi aku juga belum pernah ketemu Dewi secara langsung nih. Jadi baru dari sosmed doang, dan itu pun kenalnya dari Mega ya. Jadi Dewi ini Iya benar. temannya teman aku, dan akhirnya Temennya kita temen saling gitu ya. kenal. Iya. Nah, hari ini malam ini kita bakal ngobrol nih sama Dewi tentang topik yang beberapa tahun ini tuh cukup menjadi concern gitu ya dari masyarakat, Iya. yakni tentang pengelolaan sampah sesuai dengan judulnya yang udah di-share oleh kita gitu ya di akun kami masing-masing. Tema ngobrol kali ini tentang polemik sampah plastik. Nah, mungkin udah kebayang ya akan Menarik nih. apa nih yang akan kita bahas gitu. Nah, dan insya Allah kita bakal ngobrol-ngobrol ini bareng Teh Dewi. Masa Teteh sih? Bareng Dewi aja. Gak cocok ya aku dipanggil Tete ya. Bukan orang Sunda Panggil soalnya. Kak gitu ya. Iya, sama Kak Dewi. Dewi ini memang dari bidangnya begitu ya, teknik lingkungan ya Dewi ya? Sekarang Oh, S2-nya ilmu lingkungan, oh magister ya, ilmu iya lingkungan. S2-nya ilmu lingkungan. Jadi cocok banget nih kita bahas tentang pengelolaan sampah plastik. Nah, Iya, oke, oke. kita langsung Yeay. aja. Mungkin kita dari fakta dulu ya, Dewa. Tentang plastik ini kan memang beberapa tahun ini menjadi concern dari masyarakat ya, bahkan berbagai lapisan gitu memang
mulai gencar gitu kan gerakan-gerakan di tengah masyarakat untuk mengurangi sampah plastik gitu. Nah, mungkin kita berangkat dulu nih dari gimana sih sebenarnya tata kelola sampah di Indonesia itu secara teknisnya tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Monggo Dew. Ya, oke. Langsung ke teknis kan? Langsung ke teknis Iya, aja gitu ya. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Teh Ica, makasih banget ya udah ngajak gitu. Artinya kita lumayan lah cukup produktif lah gitu ya, bisa kita sharing-sharing gitu ya, membahas tentang masalah sampah gitu. Perkenalkan, mungkin di sini teman-temannya Teh Ica juga ada ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Masri, panggilannya Dewi saja kayak gitu. Oke. Nah, tadi yang pertanyaannya ya, jadi tema kita hari ini kan tentang sampah yang ada di Indonesia gitu kan. Pertanyaan gimana sih gitu pengolahan sampah secara teknis gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita tuh mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih arti sampah sebenarnya gitu. Karena kan orang kan ada yang menganggap bahwa sampah itu ya manusia sampah, Mas. bukan sedang membicarakan itu. Enggak. Nah, jadi sampah itu kalau menurut definisi gitu ya teman-teman adalah sebuah sisa atau buangan dari aktivitas manusia kayak gitu. Nah, aktivitas manusia tuh bentuknya seperti apa gitu. Nah, bisa bentuknya habis kita makan tuh kan ada sisa tuh, misalkan kayak sisa nasi, sisa sayuran yang kita makan sebelum masak kayak gitu. Nah, itu adalah sampah dari aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia itu bukan hanya pada diri kita ini kayak gitu, tapi juga berasal dari aktivitas manusia seperti industri gitu. Nah, industri dalam setiap adanya proses produksi ada industri itu pasti menghasilkan produk gitu ya. Akan tetapi selain dari produk itu menghasilkan namanya NPO atau non product output. Jadi sampingan atau limbah. Nah, itu dikatakan dengan sampah. Nah, terus nih, kenapa sih kita harus membahas tentang sampah gitu ya, Teh ya? Kenapa nggak bahas yang lain gitu? Kenapa harus sampah? Nah, ternyata di sini ada nih urgensitas dari membahas sampah tersebut. Kita melihat gitu ya, menurut data pada tahun 2019, berarti 2 tahun yang lalu ya Teh ya, berarti masih hangat banget, masih baru banget lah kayak gitu ya. Nah, sampah di Indonesia itu sudah mencapai 64 juta ton Teh. Itu per tahun. 64 juta ton, kebayang gak sih? Itu seberapa banyak apa? Itu per tahun. Iya gitu. Setinggi apa sih 1 ton aja kayaknya udah banyak banget. Kalau 64 juta ton itu seberapa banyak itu? Dia ditaruh kemana gitu kan? Di mana? Diapain kayak gitu kan? Maksudnya dia masuk ke laut kah atau apakah mencemari kah dan sebagainya. Itu per tahun Teh. Kebayang nggak misalkan diakumulasikan 5 tahun deh atau 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti dia dikali aja 64 juta ton berarti 640 juta ton gitu. Per 10 tahun, belum rentang 20 tahun. Nah, ini kalau misalkan dibiarkan gitu kan. Kalau misalkan dibiarkan itu pasti akan sedikit banyaknya bahkan tuh memiliki dampak yang sangat buruk gitu Teh terhadap lingkungan. Makanya banyak sekali ditemukan tuh di laut tuh ikan paus lah yang dia mati gitu kan, di dalamnya ada plastik yang dia makan gitu kan. Kan kasihan ya biota-biota ada di laut kayak gitu. Belum lagi yang dia tuh mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, jadi di sini nih urgensitas dari membahas tentang sampah gitu. Nah, jadi gimana sih cara pengelolaan sampah itu gitu kan secara teknis ada 2 Teh. Nah, ada 2 secara teknis ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Yang pertama teknisnya itu adalah melakukan pengurangan Teh. Kalau pengurangan berarti pengurangan atau biasa kita kenal tuh kayak reduce gitu. Pengurangan ini reduce. Pengurangan ini bisa dilakukan oleh kita maupun oleh industri. Bentuknya seperti apa sih gitu. Jadi kita melakukan pengurangan yang ada di sumber. Setiap manusia kan pasti kan menghasilkan sampah setiap harinya gitu ya Teh ya. Nah, sampah yang dihasilkan oleh manusia ini diusahakan untuk diminimalisir kayak gitu. Misalkan sampah kita bisa cari apa sih gitu. Misalkan kayak dari makan lah kayak gitu kan. Nah, gimana makanan, plastik gitu ya Teh ya. Plastik misalnya kayak kita beli something lah gitu. Nah, berusaha untuk direduce, berusaha untuk diminimalisir kayak gitu. Gimana caranya? Berarti aku nggak menggunakan plastik lagi atau aku kurangin lah menggunakan plastik, aku pakai botol dan segala macam kayak gitu. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan. Terus bagaimana industri? Nah, setiap industri dia menghasilkan yang namanya produk. Nah, terus menghasilkan limbah juga. Gimana nih caranya meminimalisir limbah yang dihasilkan oleh industri? Apalagi nih limbah
limbah padat gitu ya, limbah padat, limbah B3 yang dihasilkan oleh industri, ataupun limbah cair. Limbah cair kalau misalnya polutannya tinggi, masuk ke lingkungan, ke air, sementara airnya dikonsumsi oleh manusia yang akhirnya bisa berpengaruh kepada kesehatan manusia, berpengaruh pada biota yang ada di air kayak gitu. Nah, itu yang pertama secara teknisnya yaitu pengurangan. Nah, yang kedua secara teknisnya adalah penanganan teh. Yang kedua itu penanganan. Penanganan ini dia punya banyak sekali tahapan. Ya, tapi nggak sampai banyak banget juga gitu ya. Apa sih gitu ya penanganannya? Yang pertama itu harus melakukan pewadahan teh. Biasanya pewadahan itu dilakukan kayak gini. Kan kita menghasilkan sampah kan menurut peraturan kalau nggak salah sekitar sekiloan atau 2,5 liter ya. Setiap manusia itu menghasilkan sampah dalam perharinya gitu. Nah, sampah yang dihasilkan oleh manusia ini kita harus kita wadahi gitu. Kita wadahi sebelum dijemput oleh petugas sampah kayak gitu. Kita wadahi. Hal yang pertama kita lakukan adalah pewadahan. Nah, kemudian juga oleh industri juga seperti itu, diwadahi nih sampahnya gitu. Limbah padatnya diwadahi kayak gitu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ini pengumpulan teh. Jadi sampah tadi selain daripada diwadahi, kemudian kita wadahi taruh depan rumah. Jadinya ada pengumpulan di sana. Yang bisa kita lakukan ya kita taruh depan rumah, atau itu kan secara individu, atau dia biasanya ada juga secara komunal teh. Biasanya kalau komunal ini dilakukan oleh perumahan-perumahan kayak gitu. Misal kumpulan-kumpulan dari rumah-rumah, kemudian ada gitu tong ya. sampah ya pasti pernah lihat ya, dikumpulin dari 5 rumah nanti ada tong sampah yang agak besar, kemudian masyarakat memasukkan sampah di sana dan itu diwadah juga. Jadi setelah itu hal yang dilakukan adalah namanya pemindahan dan pengangkutan. Nah, pemindahan dan pengangkutan ini dilakukan oleh petugas sampah teh. Nah, petugas sampah melakukan pengangkutan biasanya itu diangkut dulu ke TPS. TPS itu adalah tempat pembuangan sampah sementara. Jadi TPS tempat pembuangan sampah sementara. Nah, setelah dari TPS biasanya pergi ke TPA. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya, tapi tempat pemprosesan akhir. Nah, kayak jadi gitu. pemrosesan ya. Jadi masih ada pemprosesan di sana tempat gitu. pembuangan akhir. Bukan hanya pembuangan. Kalau pembuangan ya udah berarti itu kan bentuk limbah atau residu yang nggak bisa diapa-apain lagi. Padahal di sana masih bisa itu masih bisa dilakukan sesuatu pengolahan kayak gitu teh. Nah, selain daripada tadi pengangkutan, pemindahan dan pengangkutan, terus ada juga proses namanya pengolahan teh, pengolahan dan pemprosesan. Pengolahan ini biasanya menggunakan teknologi teh. Nah, penggunaan teknologi ini, pengolahan sampah misalkan dilihat tuh, misalnya ada sampah plastik. Sampah plastik ini bisa diubah ya, bisa dikonversi menjadi energi. Pakai teknologi namanya insinerasi. Dia itu penggunaan proses pembakaran yang dia itu pakai proses pembakaran dia itu menggunakan suhu yang tinggi yang kemudian akhirnya bisa menghasilkan energi kayak gitu teh. Kemudian juga ada membuat sampah itu menjadi RDF kayak gitu. Jadi bahan bakar gitu sampah plastiknya. Ada teknologi gasifikasi, pirolisis dan sebagainya. Jadi ada secara teknologi gitu. Ada juga secara metode yang lain. Misalkan ada nih sampah organik yang masuk ke TPA atau TPS. Nah, sampah organik ini bisa dimanfaatkan menjadi apa gitu, menjadi namanya kompos gitu. Nah, jadi pengolahan yang bisa dilakukan seperti itu. Atau pengolahan yang lain apa? Nah, sampah ini, sampah plastik atau sampah apapun itu bisa diubah menjadi sesuatu yang lain kayak gitu. Jadi di-recycle gitu. Jadi masuk ke pengrajin akhirnya menjadi sesuatu barang tertentu yang kemudian akhirnya dia bisa bernilai ekonomi. Jadi sampah ini bukan kayak ya udah sampah tuh nggak bisa dimanfaatkan, sampah itu ya sampah ya nggak ada guna. Ternyata sampah itu dia bisa bernilai ekonomi. Jadi secara teknis seperti itu teh. Jadi melakukan pengurangan dan melakukan penanganan gitu. Iya. Wah, ternyata sampah gitu ya dari rumah gitu ya, ketika kita membuang sampah itu melewati banyak proses gitu ya, nggak cuma berhenti di tempat sampah di depan rumah kita aja gitu, tapi setelah itu masih ada tahapan-tahapan lainnya gitu. Wah, dan aku tadi baru tahu banget tuh ternyata TPA itu tempat pemrosesan akhir ya. Ada sesuatu yang dilalui oleh sampah yang kita buang di sana gitu ya.
Nah, berarti kan tadi udah kita bahas ya teknis pengelolaannya begitu ya, dari prosesnya, dari mulai keluar dari rumah sampai ke TPA tadi gitu. Nah, pertanyaannya nih sekarang gitu. Terus apa namanya, tadi kan juga jumlah sampah itu per tahunnya bisa sampai 64 juta ton gitu ya. 64 juta ton. Heeh. Wow. Dan sampai sekarang gitu, itu tuh nggak selesai-selesai. Maksudnya kok bisa makin bertambah, terus apa namanya, di kayak meskipun ada pengelolaan pun lingkungan kita tuh tetap aja gitu nggak bersih gitu, Iya, tetap oke. aja ada gitu sampah tuh. Jadi sebenarnya apa sih permasalahannya gitu? Oke, menarik nih ya, menarik nih. Tadi kan kita udah tahu tuh, memang ada loh secara teknis pengolahan tuh ada gitu, nggak kurang masalah teknis, masalah teknologi udah ada juga. Tapi kenapa sih sampah ini nggak kelar-kelar tuh? Iya. Nah, ketika kita melihat gitu kan, sampah ini kenapa nggak kelar-kelar? Berarti kan kita harus melihat terlebih dahulu atau mengidentifikasi kontribusi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Iya, beberapa benar-benar. elemen kayak gitu kan. Nah, mungkin kita kategorikan aja ya biar simple elemennya tuh apa aja gitu ya. Yang pertama elemen masyarakat, kemudian elemen akademisi ya Akademi, kita. iya. Akademisi, ya, kemudian yang ketiga elemen masyarakat. Kita lihat nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh masyarakat gitu ya kontribusinya terhadap penyelesaian masalah sampah ini. Yang pertama ya, masyarakat, berbicara tentang masyarakat berarti itu sedang membicarakan tentang kita. Karena Iya. kita kan bagian dari masyarakat ya Teh ya. Betul. Jadi ini ketika ini menegur tentang masyarakat, kita harus sadar, oke, ini Itu menegur bicara tentang aku ya, saya. aku harus berubah nih kayak gitu. Iya, betul. Oke, mungkin aku mau tanya sama Teteh dulu ya, untuk elemen masyarakat, elemen kita lah gitu. Pernah nggak mendengar less waste, terus minimalis life, terus ya, zero zero waste, waste. gitu? Iya. Iya. Pernah banget. Bahkan itu tuh Oke. kalau yang aku amati itu memang beberapa tahun ini ya kayak lagi booming banget gitu, apalagi millennials itu Banget. benar-benar apa campaign tentang less waste, zero waste, minimalism gitu itu lagi hype banget gitu, dan aku melihatnya memang ini menjadi salah satu upaya dari kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Iya. Iya kan, itu kontribusi kita salah satunya gitu kan, kontribusi masyarakat. Terus aku mau tanya deh sama Teteh, kan berarti udah denger ya, udah juga bilang bahwa memang sekarang lagi hype banget gitu kan, less waste kayak gitu, habis itu minimalism life segala macem gitu kan. Teteh sendiri kontribusi apa yang telah Teteh berikan gitu? Aduh, Atau ya Teteh Allah. sudah menerapkan nih, udah penggunaan Sebenarnya- botol atau Iya, pengurangan tisu atau apa gitu? Nah, sebenarnya aku agak malu sih di sini. Jadi tuh Iya. apa namanya? Aku tuh orangnya tuh benar-benar tergantung sama kantong plastik gitu ya. Nah, Oke, terus kan udah sejak tahun berapa ya yang kita sekarang tuh kalau ke supermarket itu kan udah nggak boleh pakai kantong Iya, plastik ya plastik kan, gitu, berbayar gitu ya, Teh, ya. Nah, aku agak cukup kaget waktu itu karena biasanya nggak bawa goodie bag kemana-mana tuh, pasti ya kalau belanja Oke, ya udah disediain kantong plastik gitu kan. Nah, tapi sekarang karena mau nggak mau kan kalau belanja tuh harus, kalau mau pakai kantong ya mesti bayar gitu. Ya nggak mau gitu, lumayan kan bayarnya juga. 200. Akhirnya tapi itu lumayan apalagi buat anak kosan. Terus akhirnya aku apa namanya, membiasakan diri untuk itu. Jadi bawa kemana-mana bawa goodie bag gitu. At least ya yang kecil juga nggak apa-apa. Pasti kan kayak kita nggak tahu nanti mau beli apa gitu. Itu terus ini yang udah mulai aku biasain juga bawa apa, tumbler. Kalau dulu kan beli ini ya. Bahkan kajian-kajian juga nyuruh itu ya Teh ya? Iya, bawa tumbler, terus pokoknya udah jarang lah sekarang mah, udah jarang beli minum-minum yang pakai kemasan gitu di luar, botol-botol plastik itu pasti bawa sendiri. Dulu mah aku nggak biasa banget tuh bawa tumbler tuh, kayak ribet gitu, mending beli di luar ya. Terus, tapi kalau sekarang tuh apa namanya, sadar gitu, ih sayang banget gitu kan, akhirnya bawa tumbler. Terus juga ini mengurangi penggunaan tisu. Aku ini ya jadi diganti kan bisa pakai lap gitu, itu kan lebih hemat gitu kan daripada pakai tapi kadang kalau tisu tuh emang masih sedikit banget aku, karena kayak nggak mau ribet. Kalau lap kan mesti nyuci ya, kalau tisu tuh udah dipakai 3 buang gitu. Nah itu sih jadi memang kalau dari segi individu sih baru sebatas itu aja.
Oke, Masya Allah ya, Teh Ica itu sudah menerapkan gitu ya. Teteh kan bagian dari masyarakat nih. Iya, Jadi betul. saya ini sampel gitu kan, sampel yang sudah menerapkan atau berkontribusi dalam penyelesaian masalah sampah kayak gitu ya. Itu Teteh menerapkan tadi ya, pakai penggunaan botol, terus juga akhirnya kan kita kan ketika keluar kan, misal mampir ke Alfamart, aku nggak mau beli itulah, kemasan botol minuman kemasan itulah. Artinya apa? Kita sudah bisa meminimalisir sampah yang seharusnya kita hasilkan satu tuh dalam satu hari, ternyata kita bisa minimalisir dengan membawa botol gitu. Itu kan pengaruhnya besar sekali. Itu baru Teteh. Kalau misalkan dilakukan oleh 260 juta manusia jiwa yang ada di Indonesia, berarti kita sudah minimalisir sebanyak 260 juta botol plastik, Botol gitu kan plastik, dalam iya. seharinya. Baru ini sehari. Gimana pengaruhnya dalam setahun, misalnya jangka waktu 10 tahun gitu. Ini baru hal yang kecil kayak gitu kan. Nah, Teteh juga menerapkan tadi ya pengurangan penggunaan tisu. Boleh nggak sih menggunakan tisu? Sebenarnya boleh gitu. Kenapa gitu? Tisu itu kan dia kan dari kayu gitu. Nah, tapi ketika semakin banyak kita menggunakan tisu, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang gitu. Iya, Semakin benar-benar. banyak pohon yang ditebang, akhirnya apa terjadi penggundulan kayak gitu ya. Terjadi penggundulan, ya udah, ya tanah tuh jadi longsor lah, nggak bisa nyerap air, terjadi ya kerusakan, sakit segala macam, lingkungan sakit, manusia juga sakit kayak gitu kan. Allah membiarkan kok kita tuh memanfaatkan alam, tapi bukan dengan cara berlebihan kayak gitu. Nah, jadi Masya Allah Teteh sudah menerapkan membawa lap. Memang itu butuh effort banget gitu. Apalagi kita pengen simpel nih gitu kan. Aduh, harus bawa lap lagi gimana gitu. Harusnya nih bisa buat ini. Tapi tadi aku lapnya udah buat misal mulur gitu. Nggak bisa ngelap ini segala macem kayak gitu Iya, kan. benar. Memang effortnya tuh Iya. harus besar lah effortnya gitu. Tapi hal tersebut adalah bagian dari pengendalian kita terhadap diri kita, gimana caranya kita tuh berkontribusi terhadap lingkungan kayak gitu ya Teh ya. Terus Teteh juga tadi apa Teh, penggunaan tisu dikurangin, apalagi tadi tuh, Tumbler, bawa oh ya, tumbler. penggunaan tumbler kayak gitu ya. Terus juga banyak orang-orang yang sudah menerapkan ini Teh, minimalis, hidup minimalis kayak gitu. Itu aku baru dari akhir tahun kemarin sih, nggak akhir tahun juga, pokoknya 2019 itu kan aku mulai ini baca buku tentang minimalism gitu ya. Terus Oke, kayak sampai tersadar ke iya juga ya, kayaknya barang gue tuh banyak banget gitu, dan kayak cuma beli karena lucu gitu. Terus aku Iya, aku baca-baca konsepnya kan gitu, minimalis itu sebenarnya apa gitu kan. Dan ternyata oh iya juga sih, sebenarnya kita tuh pakai barang tuh ya yang dibutuhkan aja gitu kan. Iya, Sejak sip. saat itu aku mulai menerapkan dari baju sih. Pertama aku sortir mana baju yang memang benar-benar aku pakai, mana yang udah lama nggak kepake gitu. Terus aku pakai prinsip ini apa, one in one out. Jadi misalnya kalau aku beli satu baru mantap. nih, aku mesti donasiin yang satu, entah itu dikasih ke orang atau misalnya di apa namanya, memang kalau udah nggak layak ya dijadikan apa gitu, ada yang jadi elap atau segala macem gitu ya. Itu ngaruh banget sih yang minimalism itu. Aku juga sekarang jadi memang ngaruh banget. kalau mau beli buku atau beli barang tuh itu pasti mikir dulu, ini bener nggak dipakai nih, butuh banget nggak gitu. Karena aku mikirnya aduh sayang gitu. Iya, ya, poinnya dapat ya dari Teteh ya. Teteh bilang tadi bahwa ada kuncinya di sana. Jadi ketika mau beli sesuatu itu mikir dulu gitu kan. Jadi secara mindset tuh udah bener gitu. Kalau zaman dulu tuh ngelihat sesuatu yang lucu, apalagi sekarang kan nyebut merek gimana gitu ya, nge-snet gitu kan. Nah, kita beli di sana, wih lucu banget, murah lagi, aduh diskon lagi, ya aku harus beli banyak, ada warna kuning, merah, pink, aku pengennya ini, langsung beli aja kayak gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa hidup kayak gitu. Di minimalis life tuh dia mengajarkan kita tuh harus mengutamakan needs, bukan wants gitu kan. Biasanya kita tuh mengutamakan wants. Kalau dalam bahasa Islam tuh wants itu ya nafsu kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau needs itu memang kita tuh membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sampai di sana untuk elemen masyarakat. Kemudian yang elemen secara lebih besar masyarakat lagi itu membuat ini Teh bank sampah gitu. Jadi bank sampahnya adalah di sampah yang sudah dipilah masuk ke bank sampah, kemudian sampah tersebut ya orang yang jualan tadi ya dapat uang gitu kan. Kemudian sampahnya ini diberikan didistribusikan kepada pengrajin gitu, pengrajin atau ke pengepul sampah
sampah kayak gitu teh. Nah kemudian kita langsung, ini bakal panjang banget Iya. bahasannya, tapi kita skip gitu kan, Iya, betul. masuk ke elemen akademisi. Nah apa sih yang sudah dilakukan oleh para akademisi gitu. Nah di sini teh sebagai gambaran gitu ya, untuk akademisi lingkungan ya, membicara tentang lingkungan tuh ada nama jurusannya ilmu lingkungan, ada nama jurusannya manajemen lingkungan, ada nama jurusannya teknik lingkungan. Nah kalau ilmu lingkungan itu menyelesaikan permasalahan lingkungan secara sains kayak gitu ya. Pakai pendekatan apa ya? Pendekatan sosial kah? Pendekatan ini kah? Kayak gitu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kalau manajemen lingkungan ini pakai metode apa ya menyelesaikan masalah ini kayak gitu teh. Kalau misalkan teknik lingkungan itu penyelesaian masalah lingkungan menggunakan teknologi kayak gitu teh. Jadi kayak untuk masa sekolah bisa di UI ya, udah banyak kampus segala macam yang ada jurusan ini tuh udah banyak sekali gitu. Jadi teh poinnya di elemen akademisi kita tidak kekurangan sebenarnya ilmuwan lingkungan gitu. Jadi seharusnya bisa menyelesaikan masalah lingkungan, dan kontribusi dari ilmu lingkungan ini sudah memberikan kayak penelitian teknologi, metode secara sains kayak gitu teh. Itu untuk ilmuwan lingkungan atau elemen akademisi. Terus bagaimana dengan elemen pemerintah? Nah, ini agak seram nih, aku lari dulu deh. Aku lari dulu dah. Kita Nanti bicara aku akan fakta. diserang oleh netizen. Oke, nah tapi kan kita berbicara tentang fakta ya Teh. Iya. Nah ternyata pemerintah juga sudah berkontribusi Teteh dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini. Pemerintah itu memberikan kebijakan Memang tentang itu lingkungan ada peran di undang-undang. Iya, ini peran pemerintah itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang dikontribusin oleh pemerintah. Nah, semuanya sudah berkontribusi nih sebenarnya Teh gitu. Tapi kenapa ya nggak selesai-selesai? Padahal semua elemen sudah berkontribusi. Kita kan penasaran, celahnya di mana sih? Ya kan? Yuk kita lihat celahnya di mana. Ternyata ini masalahnya apa ya, masalah yang dia tuh kayak ada udang di balik batu, apa sih sebenarnya ada udang di balik bawang. Jadi kita yuk sama-sama kita lihat, kita identifikasi, kita analisis, dan kita cari solusinya apa kayak gitu. Nah ternyata kalau misalnya kita lihat dari semua elemen tadi, yang pertama elemen masyarakat, sudahkah masyarakat secara menyeluruh menerapkan less waste tadi, menerapkan minimalis life tadi, menerapkan kayak ada bank sampah tadi? Ternyata enggak semuanya Teh. Tidak Bahkan semuanya. mungkin ya dari sekian banyak kita meskipun udah hype banget nih less waste gitu, tapi ternyata enggak semuanya gitu. Dan kadang kita sendiri tuh nggak konsisten. Aku sendiri pun masih nggak PR konsisten gitu ya Teh. Betul. Dan lebih parahnya Teh, menurut data gitu ya, ini aku sambil lihat ya, data dari kompas.com. Di sana itu dikatakan bahwa Indonesia itu sangat konsumtif. Artinya lebih mengutamakan, konsumtif. Artinya lebih mengutamakan wants bandingkan needs. Ya udah belanja aja. Akhirnya ya nggak selesai nih. Pada elemen masyarakat ternyata belum semuanya menerapkan hal tersebut. Nah, di sini celahnya. Ya, kemudian kita lihat lagi celah yang ada di akademisi gitu ya. Oke, kita lihat kita sekarang hidup di sistem yang bukan Islam gitu ya Teh ya. Dan pada kenyataannya gitu ya, di lapangan akademisi seperti kayak misalnya saya nih belajar di lingkungan kayak gitu kan, dan lain-lain. Yang apa? Nge-lag ya? Oke. Iya. Oke. Tadi sempat ke-lag. Ya, oke. Lanjut. Ya. Oke, tadi saya apa ya? Aku suka akademisi, oke. Iya. Jadi akademisi sudah melakukan research, penelitian kayak gitu Teh dalam menyelesaikan permasalahan masalah sampah ini kayak gitu. Tapi masalahnya karena kita hidup di sistem, mungkin bocorannya, kita hidup di sistem kapitalis ya Teh ya. Jadi asas ketika melakukan penelitian itu agar aku nanti terkenal, agar aku nanti agar aku terkenal, agar aku bisa keluar negeri misalnya gitu, agar aku nanti bisa punya derajat yang tinggi gitu. Artinya
orientasinya itu agak bergeser gitu teh, yang akhirnya mempengaruhi performa dari penelitian tadi, yang akhirnya penelitian yang sudah dilakukan tadi tidak aplikatif diterapkan di Indonesia gitu, tidak aplikatif diterapkan pada kondisi atau karakteristik wilayah tertentu kayak gitu, yang seharusnya penelitian ini kan gimana caranya, jadi harusnya orientasinya menjangkau kebermanfaatan sampah, kebermanfaatan dari penelitian ini harusnya, bukan kayak karena egosentris kita, aku ingin ini, aku ingin terkenal, aku ingin naskah ini masuk kalau bisa Scopus 1 gitu atau segala macem gitu kan. Nah, jadi orientasinya sudah bergeser teh. Jadi seharusnya ya para peneliti ini ada mencari penelitian gitu ya. Ini teguran juga buat saya ya teh ya. Mencari penelitian, menemukan sesuatu pengolahan lingkungan, teknologi lingkungan yang dia tuh memang aplikatif dan bisa diterapkan pada masyarakat. Harusnya seperti itu. Itu sangat esensi ya teh ya. Dan ini menjadi celah sekali ketika nggak ada manfaat, aku malas ngapain aku melakukan ini, yang lain aja gitu kan. Iya kan, ngapain terus juga research gitu. Apa namanya, memang dari kampusnya juga tuntutan untuk membuat riset itu tadi biar terindeks Scopus misalnya kan, akhirnya kan dan itu effortnya luar biasa loh, menyita waktu, tenaga pikiran, semuanya ke riset itu gitu. Dan memang ditutup sama kampus ya, jadi kayak mindsetnya emang udah bergeser, jadi nggak ada lagi tuh ini gimana nih sih supaya riset gue tuh jadi problem solver gitu buat masalah yang ada di tengah masyarakat, itu udah nggak ada gitu. Itu sayang banget ya. Nah, sayang banget. Menurut Teteh itu sangat esensi nggak itu kalau misalnya itu udah agak bergeser tuh orientasinya? Wah, itu esensi banget, sangat esensial banget. Esensial banget. Kalau misalnya orientasinya kebermanfaatan untuk masyarakat, pasti akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya dia itu bisa diimplementasikan dengan pertimbangan ekonominya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, teknisnya gimana, sosialnya gimana, akhirnya bisa relate gitu ketika diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi celah yang kedua ada di sini teh. Kemudian yang ketiga, bagaimana pada elemen pemerintah. Oke, aku mau lari lagi boleh nggak? Kenapa? Oke, pada elemen pemerintah tadi kan kita sudah tahu ya tadi ya kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya, yang yaitu kebijakan pengolahan sampah lah, pengolahan limbah di Indonesia kayak gitu sudah diterapkan. Tapi ternyata teh masalah ini bukan masalah yang masalah kecil, masalah biasa, tapi ini masalah sistemik ternyata teh. Kenapa tadi tuh? Kan kita Dan tadi kita lihat kan masalahnya ada di masyarakat nih, belum semuanya gitu menerapkan. Masalah ada di akademisi nih gitu. Ternyata masalah juga ada di sistem. Mungkin sebagai bocoran, kita sekarang hidup di sistem kapitalisme. Apa itu isme? Isme adalah paham kapitalis adalah yang dia itu kalau ada modal ya udah gitu. Dia yang berkuasa. Itu akan direalisasikan, dia yang berkuasa kayak gitu. Jadi kapitalisme tuh kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat kendala kenapa pengolahan sampah ini tidak bisa diterapkan di lapangan adalah kendala yang pertama masalah dana deh. Masalah dana. Nah, dalam pengolahan sampah itu dana itu apa? Kenapa sih butuh dana? Ya iya dong. Misalkan kayak gini, tadi kan kita udah tahu ya penanganan tadi ya, ada nama penjemputan, pengangkutan dilakukan oleh para tenaga sampah gitu kan. Petugasnya. Kalau misalnya nggak ada uang di sana, ya kasihan dong mereka masa nggak dibayar gitu kan. Masa nggak dibayar. Kemudian yang menyetir mobilnya, kendaraannya, dia kan petugas juga ya, harus dibayar dong. Terus misalnya di TPS dan TPA-nya ada petugas yang melakukan misalnya pengolahan di sana, misalnya ada insinerasi, ada teknologi gitu, misalkan ada pengolahan limbah cairnya, lindi dan sebagainya macam. Itu kan butuh istilah ilmuwan di sana yang harus dibayarkan teh, kan tenaga juga tuh. Yang bagian jadi operational maintenance kayak gitu juga harus dibayar dong kayak gitu. Nah, makanya di sana dia ada dana yang dibutuhkan kayak gitu. Tapi ternyata dana itu jadi masalah di lapangan teh kayak gitu. Kemana itu dana? Itu kemana? Nah, aku tanya nih sama Teteh ya. Seharusnya yang mendanai ini siapa? Pemerintah negara lah. Negara memang gitu ya. Yang karena ini kan
kayak cakupannya besar gitu, nggak mungkin Iya. swasta, nggak apalagi individu gitu, otomatis memang harus Ya, dari setuju. pemerintah gitu kan. Itu sih yang aku Oke, tahu. ya, benar ya Teh ya. Ya, harusnya kan pemerintah ya Teh ya. Pemerintah yang harusnya mendanai dalam pengolahan sampah ini. Tapi ternyata sulit turun Teh, dana itu Teh, nggak bisa Teh Iya. gitu ya. Nah, terus akhirnya karena sulit, datanglah LSM Teh, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya udah NGO, deh, kita ya. aja deh gitu. Kita Mm-mm. aja deh yang saya masalah ini nggak bisa mengharapkan itu misalnya Iya. kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. akhirnya Teh, dan lebih parahnya lagi, kan meskipun LSM yang Mm-mm. mengerjakan pengolahan sampah ini kan Mm-mm. butuh dana juga ya Teh ya. Iya, Nah, betul. akhirnya dana itu didapatkan dari mana Teh? Dari pihak asing. Salah satu yang berkontribusi untuk mendanai pengolahan sampah yang ada di Indonesia Mm-mm. ya, ada 6 lokasi ya itu di dana tuh, dari mana? Dari Amerika Serikat. Nama lembaganya USAID. Dan yang diberikan Oh, dana iya, ya, iya, iya, iya. seberapa besar dana yang diberikan oleh Amerika ya USAID itu 18 miliar untuk Indonesia. Itu ada sebagai bukti adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika. Amerika. Oke, ketika didanai oleh luar nih, pihak asing nih. Yang pertama kita menemukan bahwa ternyata tidak diriayah nih, tidak diurus nih Iya. kayak gitu ya oleh pemerintah. Dan lucunya ada orang asing yang dia mendanai, pasti ada sesuatu nih. Nggak mungkin sekarang apa masuk PSI aja nggak gratis gitu. Mana ada makasih yang gratis gitu ya Teh ya. Betul. Artinya kita harus was-was di sini. Ini yang pertama Teh. Kemudian yang kedua, lucunya lagi Teh, Indonesia itu melakukan impor sampah. Tadi Teteh udah tahu ya. Oke. Itu Makin berita. kesal. Oke. Kayaknya tahun kemarin ya Dew ya, kalau aku nggak salah ingat, Ya. 2020 itu kan sempat ada tuh import sampah. Aku tuh sampai kayak nggak ngerti lagi Nggak habis gitu. pikir gitu ya Iya, dia. kayak ngapain impor sampah tuh ngapain gitu. Emang kurang kerjaan banget gitu. Allahu Akbar. Oke. Iya, Akbar tadi aja kan kayak takbir gitu ya. Nah, jadi iya, Indonesia itu dia melakukan impor sampah. Padahal kita sudah tahu tadi 64 juta ton sampah per tahun, timbulan sampah yang ada di Indonesia. Terus melakukan impor lagi. Dan Teteh tahu impor yang ada di Batam nih, itu baru di Batam ya, 65 kontainer masuk sampah impor ke Batam. Kayak Ya gitu. Allah. Ini datanya itu pada tahun 2019 di sini Teh. Dan lebih parah lagi Teh, sampah tersebut ternyata ada limbah B3. Limbah apa B3 itu nggak Limbah bisa B3? sembarangan. Nggak Itu bisa apa tuh? sembarangan didistribusi. Jadi limbah B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun gitu Teh. Oh, Jadi limbah iya, iya. berbahaya dan beracun ini ketika ke lingkungan ya dia langsung benar-benar merusak lingkungan dan nggak bisa sembarangan apa ya Nggak bisa didistribusikan. sembarangan, Dia harus iya. ada pihak ketiga. Dan lucunya ini menerima sampah ya di sini tuh berdasarkan data tuh dari Amerika, sampahnya dari Australia, dari Hong Kong masuk ke Indonesia dan di Ya sana ada Allah. limbah B3. Kesel nggak sih? Kesel banget. Kita jadi tempat Oke. pembuangan gitu. Iya, padahal sini udah banyak sampah. Dan Teteh, aku tanya nih sama Teteh, siapa sih yang bisa mengizinkan untuk masuknya sampah itu? Bea cukai dan sebagainya. Jawabannya Ya, apa? yang punya kewenangan ya pemerintah. Kewenangan dong. Iya. Siapa itu? Ya Oke, masa pemerintah. kita gitu ya atas izin saya gitu ya siapa saya gitu atas izin lembaga ya nggak bisa. Balik lagi memang ke negara yang punya Ke kewenangan. negara, balik lagi ke sistem ya Teh. Jadi kita di sini menemukan bahwa kenapa permasalahan sampah ini tidak bisa diselesaikan karena memang dia komprehensif. Masalah ini masalah sistemik, Iya, baik dari sistemik. masyarakat, kemudian juga baik dari akademisi maupun pemerintah Dari yang pemerintah. memiliki kekuasaan tadi gitu. Kalau misalkan bisa diibaratkan ya Teh, ini kita tadi kan elemennya itu kan ada masyarakat ya, masyarakat kan akademisi, masyarakat sebesar ini gitu. Kemudian di luasnya lagi adalah negara atau sistem. Sistem ini yang mempengaruhi gerak-gerak yang ada di dalam, gerak yang di masyarakat, gerak yang ada di akademisi. Kalau misalnya sistem bagus, oke, dalamnya akan bagus. Tapi kalau misalnya nggak bagus, mau usaha semaksimal mungkin pun masyarakat nih untuk melakukan les segala macam, tapi ternyata industrinya dia tetap melakukan limbah cairnya dibuang aja melebihi nilai ambang batas, ya udah akhirnya juga rusak tuh lingkungan. Nah, terus juga tambah sistemnya juga tidak mendukung untuk melakukan pengolahan sampah dengan baik gitu. Maka sampai kapanpun mungkin kiamat yang Tidak kedua akan itu tidak akan selesai Teh. Jadi ini selesai, iya, permasalahannya adalah dari sistem Sistem. kapitalisme gitu Teh. Iya, betul. Wah, ternyata
komprehensif banget ya permasalahan ini. Pantesan Sistemik gitu teh. nggak selesai-selesai tuh karena memang ya kalau bahasa kasarnya tuh kayak lingkaran setan gitu ya. Terus Iya. aja muter di situ karena sistemnya memang tidak mendukung terlaksananya pengelolaan sampah yang kondusif gitu ya, yang Iya. yang efektif gitu kan. Jadi tidak sampai menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, Iya. berarti kalau masalahnya sistemik nih, terus solusinya gimana dong nih Deo? Oke, nah ini ya, solusinya gimana dong gitu ya? Atau pertanyaan tuh kayak bisa nggak sih diselesaikan sebenarnya Nah, gitu iya, kan iya, kita nih punya benar. identitas Muslim gitu kan? Apakah Islam gitu punya solusi terhadap ini gitu? Iya, Nah, ini iya, jadi betul, pertanyaan betul, ya. betul. Apakah benarkah kan ini nggak bisa diselesaikan oleh kapitalisme, tidak selesai, tidak bisa selesai karena tadi ya masa sistem sama akademisi mindsetnya itu udah salah gitu ya, penerapannya tentu juga salah. Terus ada nggak sih solusi lain gitu dalam menyelesaikan masalah ini? Ada, yaitu dari agama kita Islam kayak gitu. Tapi Islam. kita nih nggak tahu gitu kan. Padahal Nggak sadar. padahal Islam tuh punya solusi terhadap itu, nggak sadar tuh. Iya. Nah, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama kita lihat pada elemen masyarakat manusia kayak gitu ya, atau individu kayak gitu. Islam itu sangat mendukung, mensupport gimana harusnya kita hidup minimalis gitu. Bentuknya seperti apa teh? Kita tuh tidak mengutamakan hanya nafsu kayak gitu. Tapi kita harus mengutamakan kebutuhan. Kebutuhannya kadang misalnya gimana? Kita beli sesuatu, makan sesuatu, segala macam itu secukupnya. Secukupnya. Islam mengajarkan seperti itu. Nah, dan Islam juga mengajarkan kita tidak melakukan pemborosan. Ketika kita kayak misal konsumtif kan berarti kan pemborosan. Padahal kita nggak pakai itu barang tersebut. Jadi Islam mengajarkan kita tidak boros gitu. Islam mengajarkan kita gimana caranya hidup minimalis. Itu yang pertama. Dan di sini ada dalilnya teh ya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. Jadi di sini ada bukti bahwa Islam tuh mengajarkan hal tersebut. Jadi secara mindset Islam tuh memberikan pemahaman yang seperti itu. Bukan hanya kayak asasnya pragmatis karena ini baik, bukan hanya itu teh. Tapi karena apa? Karena mindset tadi Allah yang mengajarkan ini artinya ada idrok silabila, yaitu kesadaran hubungan kita kepada Allah dan melakukan sesuatu. Mindset itu ditanamkan oleh Islam. Itu yang pertama ya teh ya. Kemudian yang kedua, Islam juga mengajarkan bagaimana manusia itu harus menjadi khalifah ya, yaitu pemimpin gitu kan. Kita harus menjadi penjaga lingkungan, harus menjadi penyelamat lingkungan, tidak merusak lingkungan. Islam mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita menjaga lingkungan, itu di sini ada teh dalilnya. Tadi aku dapat ya dalilnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan, di mana kita itu tidak boleh memiliki sifat antroposentrisme. Apa itu antroposentrisme? Isme adalah paham antroposentris. Jadi dia itu paham yang dia itu berpusat kepada manusia. Manusia yang sebagai subjek, manusia yang sebagai aktor. Sedangkan lingkungan dijadikan sebagai objek, hanya dijadikan sebagai alat pemuas. Itu teh nggak boleh itu di dalam Islam punya pemahaman mindset seperti itu. Karena apa? Karena alam juga bagian dari punya korelasi yang sangat dekat dengan manusia, bagian dari ciptaan Allah kayak gitu deh. Ada dalilnya teh kenapa kita harus menjaga lingkungan. Hadis riwayat Ahmad, aku sambil baca ya teh ya. Iya, monggo. Janganlah kalian menenggelamkan pohon kurma atau membakarnya. Jadi kita tidak diperbolehkan membakar ya pohon ini. Janganlah memotong binatang ternak. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga langsung membunuh binatang gitu ya. Kayak misalnya di laut tuh mati tuh kan paus segala macam, nggak boleh sembarangan. Dan jangan menebang pohon yang berbuah. Jadi ada adabnya di dalam Islam gitu. Ya, perilaku kita tuh ada adabnya gitu yang harus kita lakukan. Gak bisa sembarangan menebang pohon karena biar dapat ekonominya meningkat segala macam. Gak bisa sembarangan kayak gitu teh gitu. Nah, jadi kita diajarkan nggak boleh tidak boleh membakar pohon, tidak boleh jahat kepada binatang ternak, dan kita juga nggak boleh memotong pohon yang dia tuh sedang berbuah kayak gitu teh. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan. Oke. Kemudian selanjutnya Islam mengajarkan kita harus menanam pohon. Kan kita biasa kan menanam pohon. Ternyata di dalam Islam tuh ditambah lagi. Di sana tuh ketika kita menanam pohon itu bernilai sedekah, amal jariyah kayak gitu deh. Iya, jadi dilihat seperti itu. Dalilnya ini teh. Hadis riwayat Bukhari, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah untuknya. Jadi ketika kita menanam pohon itu bernilai sedekah. Masya Allah, ini dalil gitu ya. Bukti atau Allah yang Rasulullah gitu yang menyampaikan kayak gitu. Iya. Oh iya, di sini Rasulullah mengabarkan hadis Bukhari. Jadi kita menanam pohon itu adalah bagian dari
sedekah yang kita lakukan meskipun satu kayak gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi pemahamannya itu connect to Allah gitu. Idrok pada bener Allah. banget. Jadi ketika melakukan sesuatu, ya Allah ini jadi bernilai pahala kayak Bernilai gitu. pahala. Nah, itu Apapun secara ya, sampai mindset ke benar-benar ditanamkan. menanam pohon pun ada pahalanya gitu. Ya Dan Allah. itu harus dilakukan teh. Ketika terjadi masalah sampah seperti yang terjadi di Indonesia kan itu harus dilakukan gitu karena banyak pohon tuh yang ditebang dan sebagainya. Itu pada elemen masyarakat, pada elemen kita ya manusia dan individu. Terus kemudian kita lihat yang kedua teh pada elemen akademisi gimana sih kalau Islam menyelesaikannya gitu. Nah di dalam Islam yang pertama, Islam tuh sangat mensupport sekali manusia untuk menuntut ilmu ya teh ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu Rasulullah SAW tuh menyampaikan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya ketika kita menjadi ilmuwan lingkungan pada proses ini kan kita sedang bahas lingkungan ya, berarti ilmuwan lingkungan gitu ya, para teknisi lingkungan gitu kan, itu mereka tuh berpahala kayak gitu, berpahala di sana gitu. Jadi Islam memberikan konsep bahwa berpahala kalian tuh ketika menuntut ilmu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini kayak gitu. Nah, dan Islam itu selain daripada menerapkan bahwa bahwa kita ketika belajar kita tuh berpahala, Islam juga menerapkan kayak gini teh, bahwa kita tuh dalam melakukan sesuatu tuh bukan karena pragmatis gitu. Iya. Bukan karena pragmatis para akademisi ini agar aku terkenal, agar aku Untuk hal-hal yang sesaat, Q1, untuk hal-hal material, hal saat. ya. Bukan kayak gitu, tapi bagaimana kebermanfaatan ini, bagaimana aplikatif nggak dia diterapkan di kawasan tertentu, di sini, di sana. Tentu kan setiap kawasan tuh punya karakteristik masing-masing. Dia kayak tadi di Jakarta pasti beda tuh karakteristik sosial masyarakat dalam misalnya masalah lingkungannya juga beda, teknisnya juga beda, tanahnya juga bisa beda, bentuk topografi segala macam. Itu mempengaruhi cara pengelolaan lingkungan kayak gitu, cara pengelolaan sampah. Jadi dalam Islam tuh harus didetailkan semaksimal mungkin gimana cara ini manfaat nih para akademisi ini menyelesaikan masalah ini, memberikan teknologi ini kayak gitu. Jadi emang dituntut seperti itu teh. Nah kemudian bagaimana dengan elemen pemerintah? Oke, di sini nggak mungkin aku mau kabur lagi kan. Nah, bentar nih kabur gitu ya. Nah, pada elemen pemerintah kayak gimana gitu kan? Nah, pemahaman yang harus ada ya, yang memang ada pada Islam gitu ya. Setiap pemimpin merupakan pelayan umat. Apa sih perannya pelayan umat? Pelayan ini perannya adalah dia itu memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan rakyat kayak gitu. Kebutuhan rakyat pada saya ini apa? Karena kita sedang membicara tentang pengelolaan lingkungan gitu kan. Nah, berarti kebutuhan ada gimana masalah sampah ini bisa selesai gitu kan. Nah, jadi kalau dalam Islam karena sudah ada punya konsep kayak pemimpin adalah pelayan umat, maka gimana caranya menyelesaikan masalah ini oleh pemimpin, oleh sistem kita, oleh negara kita. Bagaimana caranya kita berkolaborasi, berkontribusi baik masyarakat, baik akademisi dan pemerintah menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Tanpa melihat ini ada manfaat, ada uang masuk nggak ke pemerintah. No, bukan kayak gitu. Bukan pemahaman kapitalisme gitu teh. Tapi ini gimana caranya ini bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana cara kita bisa merasakan kehidupan yang sejahtera gitu ya. Jadi pikirannya kayak gitu, mindsetnya kayak gitu teh. Jadi sangat berbeda sekali dengan sistem kapitalis. Kemudian teh gini juga, pemerintah dalam Islam tuh harus mendanai gitu ya, mendanai dalam pengelolaan sampah ini. Dana itu sangat-sangat penting dalam realisasi pengelolaan sampah di lapangan secara teknis gitu ya teh ya. Nah pemerintah harus mendanai itu, dan itu wajib. Dari mana dapatnya? Dari Baitul Mal ke dalam Islam. Baitul Mal atau sekarang tuh bilangnya APBN kayak gitu. Dan itu yang harus dikeluarkan ketika itu emang dibutuhkan gitu. Jadi kayak gitu, bukan karena asas manfaat. Dan juga pemerintah selain daripada memberikan kebijakan gitu ya, juga harus tegas kebijakannya teh. Tegas ketika individu melakukan ini berarti tegas red gitu. Ketika industri melakukan ya dia nilai dia membuang limbah cairnya dari perusahaannya itu langsung ke lingkungan ternyata melebihi nilai ambang batas gitu. Maka harus diberi sanksi secara tegas. Kalau sekarang yang terjadi Nggak bisa disogok ya. Kalau sekarang bisa disogok. Aduh, main-main gitu tuh. Jadi itu kan prinsipal banget gitu ya. Akhirnya ini nih menjadi celah-celah yang akhirnya pengelolaan sampah itu nggak kelar-kelar tuh masalah sampah teh gitu. Nah nggak ada tuh yang namanya sogok-sogok. Karena apa? Karena paham, seorang muslim itu paham bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi seorang pemimpin harusnya sangat-sangat paham dengan itu. Apalagi pemimpin itu sebagai pelayan
umat. Jadi Umat. sangat-sangat berbeda sekali. Begitu Teh. Betul. Wah, ini aku tercerahkan banget nih, Masya Allah. Ternyata memang apa namanya, ya pantas nggak selesai tuh karena tadi sistemnya gitu. Dan setelah kita bandingkan antara sistem kapitalisme dengan sistem Islam, bagaimana dari pengelolaan sampah aja itu udah beda banget. Dari mindsetnya aja udah beda gitu ya. Dalam Islam itu mindset individunya berlandaskan Islam, sampai ke negaranya pun berlandaskan Islam. Jadi kayak semuanya tuh memang dalam hal pengelolaan sampah gitu ya, benar-benar menjaga lingkungan itu karena kesadaran bahwa ya alam ini adalah titipan dari Allah sehingga harus dijaga gitu sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Kita individu sebagai muslim menjaganya dengan tadi gitu ya, bahkan ada dalil-dalilnya dianjurkan menanam pohon segala macam, bahkan negara pun benar-benar mengoptimalkan peran dia untuk memberikan kebijakan itu yang tegas dan bisa menyelesaikan persoalan sampah ini. Masya Allah ya, ini baru dari sampah aja. Gimana dari permasalahan yang lain? Gitu kan? Ya Allah, ini luar biasa banget sih. Dan kebayang nggak solutif nggak sih kalau misalnya pakai Islam menyelesaikan masalah ini? Ya aku pikir karena ada di situ ada preventif ya, preventif dan pencegahan ya, pakai mindset yang tadi, kemudian juga kuratif, pakai pendanaan yang real gitu, tanpa ada segala macam gitu. Itu kemungkinan untuk bisa diselesaikan tuh sangat besar gitu ya. Iya, betul. Karena berawal dari hal yang prinsipal tadi gitu kan, yang asasnya memang jauh berbeda dari kapitalisme. Oke, berarti kita udah dapat kesimpulannya nih ya. Udah dapat kesimpulannya bahwa solusi dari polemik sampah plastik ini adalah memang ya sistemnya yang harus kita ganti gitu, dengan sistem yang dia tuh memang solutif dan bisa menyelesaikan permasalahan ini, yakni memang nggak ada lagi, yakni sistem Islam kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan Teh, mungkin dari teman-teman Teh boleh bacakan. Ini tadi tuh ada tanggapan dari siapa nih? CFNR Abdiallah. Oh ini tadi. Oh ya, dia penulis itu Teh. Oh Masya Allah, salam kenal. Pemerintah yang seharusnya mendanai dari hasil pengelolaan negara. Pemerintah yang seharusnya mendanai dari hasil pengelolaan negara karena memang itu tanggung jawab pemerintah. Betul tidak? Ya betul ya. Memang peran negara. Jadi ya memang ketika kita sekarang ngomongin itu memang peran negara, ya memang itu tanggung jawab mereka gitu sebagai peri ayah gitu kan. Makanya kenapa Teh CFNR. Masya Allah, salam kenal ya Teh. Jadi tadi ya, ketika negaranya tidak melakukan perannya, akhirnya kan yang muncul ya tadi individu, LSM, kayak ngapain lah ngarepin pemerintah gak gerak-gerak, udahlah kita aja gerak gitu. Nah ini aku mungkin pertanyaan nih, seberapa efektif sih sebenarnya gerakan-gerakan dari kita gitu? Ketika sekarang kondisinya kan negara belum bergerak gitu ya, karena sistemnya masih kapitalisme. Terus akhirnya orang benar-benar berusaha muncul gerakan. Muncul gerakan. Itu seberapa efektifnya sih Teh? Kalau bertanya tentang efektif, berarti kan kita membutuhkan kayak nilai ya. Range itu berapa persen, 50%, 60% segala macam kayak gitu kan. Nah, dan kita butuh juga penelitian di lapangan itu. Kalau ditanya seberapa efektifkah dari munculnya ada gerakan-gerakan dalam menyelesaikan masalah lingkungan nih, yang pasti sedikit dan banyaknya itu pasti akan bernilai positif Teh. Itu pasti akan bernilai positif, akan tetapi meskipun bernilai positif karena kontribusi mereka akan tetapi dia bukan menjadi solutif dalam menyelesaikan permasalahan, bukan menjadi solusi yang atau tidak solutif dalam menyelesaikan masalah secara komprehensif kayak gitu Teh. Itu sih jawabannya Teh. Iya betul, benar-benar. Jadi sebenarnya kita juga ini ya berkontribusi positif gitu. Jadi ya udah lakukan ikutan juga gitu, kita menggencarkan itu gitu ya. Tapi masalahnya nggak solutif ternyata. Iya, tapi ternyata nggak sampai ke akar gitu. Makanya kenapa nggak selesai selama sistemnya masih kapitalisme tadi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah dapat kesimpulannya tuh, berarti solusinya adalah dengan sistem Islam gitu kan. Nah, terus gimana kita bisa nggak sih berupaya supaya solusi itu hadir di tengah-tengah umat? Apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya sebelumnya Teh ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kan ada 3 elemen gitu ya Teh. Elemen Ya. yang pertama yang bisa dilakukan adalah oleh kita ya, masyarakat gitu ya, secara individu. Jadi kita hidup minimalis life gitu, minimalism life. Terus juga kita harus mengutamakan needs bukan wants kayak gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan less waste kayak gitu kan. Habis itu juga kita bisa melakukan kayak membuat bank sampah kayak gitu Teh. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau individu. Kemudian bagaimana dengan akademisi? Akademisi harus meluruskan niat lagi deh, bahasanya kayak gitu. Meluruskan niat lagi, kemudian mencari teknologi dan penyelesaian masalah lingkungan baik secara sains maupun teknologi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melihat teknologi atau penemuannya mereka tuh aplikatif, bisa diimplementasikan pada karakteristik wilayah tertentu kayak gitu Teh. Karena bagaimana dengan pemerintah, yaitu nggak akan bisa sampai kapanpun diselesaikan masalah sampah ini ketika menggunakan sistem kapitalis. Karena apa? Di sana orientasinya bergeser, yaitu kapital. Ya udah, yang punya kekuasaan yaitu ya yang punya modal gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan bisa diselesaikan dengan itu gitu. Jadi apa solusinya? Islam. Itu jawabannya Teh. Oke. Ya, itu singkat, padat, jelas, dan solutif. Benar. Jadi, wah, ternyata, nah berarti kita juga sebetulnya ada peran juga nggak sih ya, kita kan udah tahu nih solusinya. Berarti langkah berikutnya adalah kita menyuarakan itu juga, ya nggak sih Dew? Iya, benar. Ya kan? Menyuarakan tadi solusinya Islam, berarti solusinya, ya, ini harus bisa diterapkan secara Islam kayak gitu. Dan Islam itu kontributif, solutif itu. Karena apa tadi? Harus didanai oleh pemerintah dan punya mindset bahwa pemerintah itu adalah pelayan umat gitu. Nah, kemudian dana itu dari mana? Dari Baitul Mal atau APBN kayak gitu. Terus juga kebijakannya harus tegas tanpa mau tuh disuap-suap kayak gitu deh. Wah, iya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah udah jelas banget ya. Ini kalau dari aku udah ini nih, udah jelas banget gitu. Jadi clear sekarang, oh ternyata nggak selesai itu karena ini gitu. Dan kalau kita udah tahu solusinya, berarti tinggal kita menyuarakan gitu ya. Dan tentunya sih, aku juga dapat poinnya di sini. Berarti kan kita dapat insight baru nih. Oh, Islam tuh buat sampah aja punya solusi gitu. Apalagi untuk permasalahan yang lain gitu kan. Nah, berarti kita masih punya tugas untuk mempelajari ini Islam tuh kayak gimana sebenarnya gitu ya. Sistem Islam tuh bisa sampai punya solusi di berbagai aspek tuh kayak gimana. Nah, berarti ini tugas kita lagi nih teman-teman, untuk jangan cuma berhenti sampai di sini gitu ya. Apalagi cuma sampai nonton di live IG kita doang gitu. Tapi kita harus action. Harus action. Actionnya adalah dengan kita secara mempelajari individu lagi. Ya kan? Kita mempelajari lagi juga. Iya, mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Kenapa Islam gitu ya? Kenapa Islam gitu ya? Tadi kan kita udah secara teknis sudah kita tahu kayak gimana, dan Islam juga gimana pemerintahnya menyelesaikan permasalahan sampah ini. Dan ternyata Islam juga dikatakan gitu ya, Islam rahmatan lil alamin kayak gitu Teh. Rahmat bagi seluruh alam. Makanya kayak Teteh bilang tadi, masalah sampah ini aja bisa ya diselesaikan dengan Islam gitu. Karena Islam tuh memang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam tuh. Dan rahmatan lil alamin Islam ini bisa dirasakan ketika diterapkan secara kafah. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 208 tuh. Masalah engkau ke dalam Islam secara kafah. Jadi pakai Islam itu bukan pada skala individu, bukan skala masyarakat, tapi pada secara keseluruhan sampai kepada sistem negara. Sistemnya. Iya. Jadi harus semuanya ya diambil. Karena Allah pun menyerukan demikian. Iya, betul. Jadi insya Allah terjawab ya nih teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ayo kita dari satu permasalahan aja ternyata solusinya Islam, ya udah ayo kita ambil itu sebagai jalan hidup kita dan kita terapkan secara kafah gitu ya. Jadi kita perjuangkan itu, kita suarakan itu ke teman-teman di luar sana, karena sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu yang insya Allah akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma ke muslim aja, tapi ke seluruh alam gitu kan. Rahmat seluruh alam berarti seluruh manusia gitu. Betul. Alam semesta. Masya Allah, iya. Oke deh. Insya Allah mungkin kalau dari kayaknya bentar lagi deh waktunya. Tadi aku lupa lagi kita mulai jam berapa. Tapi insya Allah kita udah dapat kesimpulannya ya gitu. Jadi solusi dari polemik sampah plastik ini adalah Islam dengan penerapannya
secara nyata gitu ya jadi akarnya tuh memang sistem. Ya, solusinya adalah sistem Oke. Islam itu sendiri. Ya oke, mungkin dari Teh Oke. Dewi ada closing statement gak Teh buat teman-teman? Oke. Closing statement ya, mungkin nih ya, dari perkataan Allah aja ya. Oke, Allah SWT itu menyampaikan di dalam Quran Surah Ar-Rum ya 41, itu disampaikan kayak gini. Telah nampak kerusakan yang di darat dan di laut itu karena perbuatan manusia, karena tangan kita gitu. Dan kemudian atas perbuatan tadi Allah tuh merasakan atas perbuatan kita atau akibat itu kepada diri kita agar apa? Agar kita kembali kepada Allah. Memang solusi dalam pengelolaan sampah ini kita kembali kepada Allah. Kepada Allah. Kembali apa? Pada individu, masyarakat maupun sistem kita kembali kepada Allah. Agar apa? Agar bisa selesai permasalahan lingkungan. Itu Ya. dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Oke, Aku jadi kayak itu. Aku ingat banget itu ayat yang pernah jadi bahan untuk ujian sekolah zaman SMP, iya? SMA dulu ya. Benar-benar. Terus Wow, pas aku sama aja. ngaji, ya pas aku ngaji apa namanya dibahas lagi kan ayat itu, Masya Allah kayak dulu tuh nggak pernah dibahas sampai ke mendalam ngerti gitu. gitu. Ya. Nggak ngerti. Ini cuma ya udah hafalan Nggak doang. ngerti. Tapi ternyata pas dikaji Allah tuh udah ngasih peringatan gitu kan. Jadi segala kerusakan yang hari ini kita lihat, yang kita hadapi itu karena kita sendiri yang meninggalkan hukum Allah gitu. Dan solusinya adalah kembali kepada hukum Allah gitu. Masya Allah, Dew, Masya Allah, makasih Teh. banyak. Makasih banyak udah Makasih banyak nemenin. juga udah diundang. Akhirnya kita bisa jadi ngobrol the first Iya, time. betul. Insya Allah. Semoga masih diberi kesempatan ya kita buat ngobrol-ngobrol kayak gini lagi dan Amin, ya teman-teman juga apa namanya yang udah menyempatkan join nih di obrolan kita malam ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil, ada kebaikan yang Amin. bisa diambil, kebenaran datangnya hanya dari Allah gitu dan Dari kekeliruan, kesalahan itu dari kita ya Dew ya. Iya, Oke, mohon maaf ya yang sebesarnya. iya, Pada Masya teman-teman. Allah. Terima kasih pada teman-teman yang udah nonton live kita. Semoga Iya, terima bermanfaat kasih. dan semoga kita juga jadi orang yang bermanfaat. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke. Oke deh kalau gitu mungkin kita Oke, akhiri kita tutup. dulu ya. Iya, iya, akhiri. Oke. Oke. Iya. Terima Ya kasih udah. Teteh. Iya, makasih juga. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Bye. Oke, terima kasih teman-teman.